uh, mengucap syukur, ya. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dan melayani, ya. Karena itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur, ya. Tulis di catatan saudara pagi ini, karena ini adalah hari puncak di mana seluruh dunia saat ini, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Papua atau Kabupaten Mimika yang kita kasihi, tetapi pagi ini di seluruh jagat, di seluruh dunia, bahkan di seluruh atmosfer saat ini mengetahui bahwa sejarah di mana Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya menggantikan kita umat manusia. Wow, luar biasa. Tulis di situ penyaliban daging. Pagi ini sangat berkaitan sekali, relevan dengan penyaliban daging. Kalau kita bicara tentang kematian Kristus, kita bicara tentang penyaliban yang namanya daging. Haleluya. Saya seringkali berkata kepada kita bahwa yang membuat kita seringkali tidak layak, yang membuat seringkali kita menjauh dan Tuhan tidak memberkati kita adalah daging kita ini, ya, manusia daging. Karena itu kita mesti pagi ini kita mesti bersyukur kepada Tuhan, karena melalui salibnya kita dapat satu satu kekuatan yang baru untuk kita bisa mengatasi yang namanya tubuh daging ini, ya. Kita bisa mengatasi, bisa menguasai tubuh daging kita ini, ya, yang seringkali melakukan banyak kesalahan, saudara. So, perhatikan di dalam kitab 1 Korintus 3, kitab saya bahas dulu. Ini penting sekali. Perhatikan di situ 1 Korintus 9:27 dia katakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku, ya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, Alkitab mencatat di situ, tetapi aku melatih tubuhku. Saya kasih warna dia tersendiri, warna putih. Saudara perhatikan garis bawah ini, dia katakan, ya, tetapi aku melatih tubuhku, ya, dan menguasainya. Paulus kemarin saya sempat singgung di dalam perayaan Jumat Agung, ibadah Jumat Agung kemarin, bahwa Alkitab mencatat di situ, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruh. Jadi yang Tuhan mau di sini adalah kita melatih tubuh daging kita dan kita menguasainya. Yang seringkali kalau kita hanya melatih, tapi kalau kita tidak menguasai tubuh ini, ya, nanti akan bermasalah. Karena itu supaya, ya, kita perhatikan di situ. Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kita begitu luar biasa pagi ini, ya. Jadi berbicara tentang salib dan penyaliban ini berbicara tentang daging kita yang harus dipersembahkan. Berbicara tentang hidup kita ini harus ditaruh di atas mezbah, ya. Ditaruh seperti persembahan Abraham. Ada 3 jenis persembahan yang ditulis di dalam sejarah Alkitab. Yang pertama adalah persembahan Kain, persembahan dari tumbuh-tumbuhan tanaman yang subur, yang diberkati, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita pergi ke daerah-daerah pegunungan sana, persembahan mereka itu persembahan tumbuh-tumbuhan, ya, atau makanan yang ada di ladang, hasil ladang. Mereka persembahkan kepada Tuhan, ya. Mereka mempersembahkan hasil kebun. Itu kalau di pegunungan sana, kalau kita pergi, mereka tidak kasih uang, tapi mereka kasih hasil kebun. Mereka persembahkan, oh besok kita akan beribadah. Kalau kita dulu di kampung dulu, waktu saya sekolah di kampung, itu kita sudah pergi cari kelapa tua, saudara. Kita angkat barang buah, kelapa tua ada 3, yang ada 5. Ya, itu persembahan. Jadi mau gereja kita udah buang kumpul di satu tempat. Karena itu nanti dikelola jadi minyak, nanti dijual. Dan itu uangnya dipakai untuk membangun gereja. Jadi itu dipakai semua untuk persembahan-persembahan. Yang kedua adalah persembahan adalah persembahan hewan, ya, kambing atau domba, ya, domba. Jadi persembahkan domba yang terbaik. Persembahan yang
dari Habel adalah persembahan hewan. Nah, saudara kasih juga di pegunungan juga demikian. Ya, ada orang yang dia sudah punya hasil ternak, dia persembahkan satu kepada Tuhan. Ya, dia taruh untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, ada yang kalau dia sudah bakar batu, dia persembahkan daging itu dia taruh di gereja. Makanya di pegunungan itu kalau saudara lihat persembahan bukan hanya kayak gitu seperti apa, misalnya itu kayak ada keranjang besar begitu ditaruh. Ya, ada yang karena diberkati dia bawa dia punya makanan dari rumah dia taruh untuk gembala di sini, untuk pendeta di sini, yang taruh di sini. Tapi persembahan yang ketiga di sini adalah persembahan yang sangat luar biasa di sana. Persembahan yang paling dahsyat di sini yang saya lihat adalah persembahan Abraham. Karena Alkitab berkata Tuhan meminta kepada Abraham, ya, anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban di atas mezbah. Karena Ishak itu adalah persembahan yang sangat berkenan kepada Bapa pada waktu Ishak dipersembahkan. Ini adalah persembahan bukan persembahan kebun. Ini bukan persembahan seperti persembahan Habel, persembahan hewan. Tetapi yang dipersembahkan oleh Abraham adalah persembahan manusia. Nah, Tuhan tuntut di sini adalah persembahan manusia kita, persembahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan uji Abraham. Abraham sudah cukup lama menanti-nantikan keturunan dan Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham di masa tuanya. Tetapi pada saat itu Tuhan datang kepada Abraham, dia katakan, Abraham persembahkan Ishak bagiku. Pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, kepada Allah, itu sangat berat sekali. Karena sudah sekian lama bertahun dia menunggu anak dari kandungan daripada Sarah. Dan Alkitab mencatat Tuhan meminta anak yang sudah dikasih itu menjadi persembahan. Saudara, ini berbicara dengan persembahan manusia seutuhnya. Pada waktu dia mau mempersembahkan Ishak di sana, dia melihat iman Abraham. Pada waktu Abraham mau sembelih, ambil pisau untuk sembelih itu, Ishak hanya tenang diam. Nah, pada saat itu Tuhan berbicara kepada Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Ya, sebab engkau mengetahui imanmu, engkau akan menjadi bapa segala orang percaya. Dan pada saat itu Tuhan memberikan ada satu domba yang tersangkut di semak belukar semak duri. Dan kemudian dia mengambil domba itu dan dipersembahkan dengan Ishak. Yang saya mau bicara di sini adalah persembahan tubuh kita, daging kita ini harus kita persembahkan di atas mezbah. Kita harus menyerahkan hidup manusia kita kepada Tuhan. Kristus Yesus mempersembahkan dirinya, dan Alkitab berkata pada waktu ini disalibkan, haleluya. Pada saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Bapa, pada saat itu dia sudah tidak punya hak lagi untuk mau komentar, mau mengelak, ya, haleluya. Oke, karena itu di sini yang terpenting adalah melatih tubuh dan menguasai. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kehidupan, tubuh kita ini seringkali yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ini tubuh kita ini, ya. Makanya kita harus setiap kali harus melatihnya lewat apa? Lewat hari-hari doa. Kehidupan rohani kita tata secara baik, kita atur hari-hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Tidak harus hanya di gereja, tetapi pada waktu saudara di rumah, saudara bisa saudara mengatur bagaimana engkau membawa tubuh ini untuk dipersembahkan melalui pujian penyembahan, doa pujian penyembahan di rumah kita masing-masing. Ya, dan katakan dan menguasainya seluruhnya. Kalau kita tidak melatih tubuh daging ini, kita biarkan dia dalam keadaan yang seperti ini, ya. Kalau kita membiarkan dia tidak dikuasai seluruhnya ini artinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kaki yang seringkali membawa kita kepada malapetaka kehidupan duniawi, tangan kita yang seringkali membuat kita lemah jatuh, tubuh kita seringkali membuat kita lemah dan jatuh. Alkitab berkata kalau kita tidak menguasai sepenuhnya, saudara, waktu kita memberitakan Injil, kita melayani, kita berdoa, kita menjadi pelayan Tuhan, nanti pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan karena masalah tubuh kita ini. Bagaimana cara untuk kita menguasai tubuh? Mari kita lihat ayat selanjutnya, kitab selanjutnya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau minum
mengaku ia harus menyangkal diri. Ini penting, penyangkalan daging. Menyangkalan diri ini berbicara tentang tubuh kita, berbicara tentang daging. Kita harus menyangkal. Kita harus mulai salingkan daging ini dari semua keinginan, dari semua kemewahan dunia ini, dari semua hal-hal yang bersangkutan dengan duniawi harus disalingkan. Karena itu bagaimana cara menyalingkannya? Dengan cara kita memiliki keteraturan dalam beribadah, supaya kita menyalingkan terus-menerus. Setiap kita hidup sepanjang satu hari itu harus ada waktu-waktu kita bersekutu kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah, kita menyalingkan tubuh daging kita supaya daging kita ini tidak berleluasa. Ya, dan dia katakan ini memikul salibnya. Saudara, salibnya di situ, ya ini kalau saya pakai huruf kapital huruf besar. Tapi kalau saudara baca di Alkitab saudara itu huruf kecil. Nya di belakang itu huruf kecil. Ya. Oke, dia katakan di situ menyangkal dirinya itu menyangkal dirinya NJA itu nya itu huruf kecil. Berarti itu untuk ditujukan kepada kita. Memberitakan menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Waduh, setiap hari ini berat juga memang kalau setiap hari. Pada waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mereka ada di istana. Pada saat itu mereka dipersiapkan untuk menjadi pengawal-pengawal orang-orang hebat untuk kerajaan. Nah, saudara perhatikan di situ, Alkitab mencatat bahwa mereka itu dikhususkan untuk makan makanan raja yang mewah-mewah. Mereka dikasih makanan yang enak-enak, santapan raja-raja, santapan yang lezat. Padahal kalau kita bawa puasa, itu harus ditiadakan. Ya, kalau orang makan enak, dia rasa tubuhnya ini akan sehat, segar, kuat. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di situ, ya, pada waktu mereka diperhadapkan dengan makanan-makanan mewah, Alkitab mencatat mereka mengambil keputusan untuk tidak menyentuh makanan dari raja-raja. Mereka tidak menyentuh makanan-makanan raja-raja, makanan-makanan enak. Mereka salibkan daging. Mereka salibkan daging ini. Mereka menyangkal diri mereka dari semua makanan yang enak itu. Ada banyak orang-orang yang makan yang enak, makanan lezat, tetapi mereka ini menyalibkan daging. Mereka menyalibkan diri supaya tidak menyentuh makanan yang enak. Karena itu berbicara tentang salib, berbicara tentang menghentikan semua keinginan yang bersangkutan dengan dunia ini. Berbicara tentang salib, jadi kita harus dihentikan dari semua kompromi dengan dunia ini, persekutuan dengan dunia ini, ya persahabatan dengan dunia ini. Alkitab berkata barang siapa menjadi sahabat dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Karena tiap hari kita bersahabat dengan dunia ini, bersahabat dengan internet. Dunia ini adalah internet yang sedang setiap kali terhubung secara otomatis. Sekali-sekali kita salibkan dari kita ini, dari semua keinginan dunia ini. Kita harus hentikan, kita harus salibkan dari semua keinginan hal yang mewah. Ini yang terjadi hari-hari yang membuat kita harus menghentikan. Dan kita berkata, memikul salib kita setiap hari. Setiap kita bangun tidur, sudah harus siap salibkan daging ini. Sudah siap untuk salibkan semua keinginan ini. Haleluya. Ini yang harus dilakukan. Ya, salibkan semua pikiran. Telinga ini enak mendengar gosip dari luar dan disalibkan ini. Pikiran yang selalu berpikir negatif harus disalibkan. Tangan ini, kaki, hati, seluruh tubuh ini harus disalibkan. Makanya dikatakan di situ, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya, supaya kita bisa layak melayani Tuhan. Memberitakan ini menggambarkan melayani Tuhan. Haleluya. Perhatikan selanjutnya Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ini salah satu cerita yang istimewa yang saya sudah seringkali sampaikan. Simon dari Kirene punya dua anak namanya
dan Rufus. Alkitab mencatat di sana, ya, ini seorang yang namanya Simon dari Kirene ini baru datang dari luar kota, yang kita bilang. Dan orang itu mereka paksa untuk bikin salib Yesus. Dia baru datang, tidak tahu peristiwa yang terjadi di dalam kota itu. Ternyata ada peristiwa penyaliban. Dia tidak ikut dari pertama. Dia ada di luar kota sana. Dan pada waktu dia datang, tanpa diketahui kalau terjadi penyaliban yang besar-besar seperti itu, seluruh kota, seluruh penduduk akan menyaksikan, melihat apa yang sedang terjadi. Mereka akan ikuti mulai dari Getsemani, penangkapan, sampai kita kalau lihat berita kan, berita kalau sudah di TV One kalau siap kita lihat di hari ini, mereka janji di hari ini akan divonis. Sama seperti kalau saudara lihat sidang-sidang yang sedang terjadi pembelian hewan ini, oh hari ini besok pembelian besok ini, nanti ada perhitungan suara, nanti ini begini, terakhir akan divonis dan dieksekusi nama-nama yang akan berhasil. Berapa hari kemudian baru diputuskan nama-namanya. Jadi pada waktu kisah Yesus itu mereka ikuti semuanya. Tapi Simon dari Kirene ini orang baru. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kota itu. Tapi pada waktu dia ketemu Yesus dalam peristiwa penyaliban, dia ditunjuk. Memang karena Bapa di surga tahu bahwa dia adalah orang yang tidak tahu apa tentang hal ini. Dia baru datang dari luar kota. Dia sementara bekerja di luar kota mungkin di sana, tapi tidak ditulis secara detail. Tapi yang saya analisa dia dari luar kota, berarti dia pergi kerja di sana. Dia bawa semua hasil dari pekerjaannya, dan dia bawa untuk kedua anaknya itu, Alexander dan Rufus itu di rumah. Sementara berat-berat dia bawa, baru turun dari pesawat kira-kira begitu, baru turun dari kapal kira-kira begitu. Dia menuju dari pelabuhan Rumako mungkin. Dia ketemu ada penyaliban, mereka mau menyalibkan, ada peristiwa di situ. Dan dia lihat apa ini? Barang-barang yang banyak yang dia mau bawa, dia punya anak di rumah. Dia taruh di situ dan dia ingin dipilih kira-kira dapat. Sementara dia lihat itulah, dia ditunjuk, dipaksa untuk ikut salib. Dia datang ke seberangan arah dengan Yesus. Yesus mau pergi ke Bukit Tengkorak di luar sana. Sementara Simon dari Kirene baru masuk dari dalam dari luar sana masuk ke dalam kota itu. Berseberangan jalan. Yesus mau keluar. Simon dari Kirene sementara masuk kota. Jadi ada penyeberangan jalan. Berseberangan dengan Yesus. Sementara ada banyak orang yang sementara mau menyalibkan dia. Tuhan sedang mencari orang-orang yang berseberangan jalan dengan dia hari-hari ini. Pada saat itu kenapa Simon dari Kirene yang dipilih? Karena dia berseberangan arah dengan Tuhan. Dia berseberangan arah dengan Yesus. Yesus mau keluar, dia mau masuk. Tuhan sedang cari orang-orang yang berseberangan jalan untuk memikul salibnya. Kalau hari-hari ini kita berseberangan jalan, pikiran kita berseberangan, hati kita berseberangan, hidup kita berseberangan, Tuhan mau kita searah, sudah tidak lagi berlawanan arah, tapi sama-sama pikul salib Kristus. Dan pagi ini kita duduk di sini karena kita sudah berjalan satu arah dengan Dia. Kita sudah tidak berseberangan jalan. Nah, saudara, peristiwa ini luar biasa. Perhatikan Lukas pasal 23 ayat 32. Dia katakan di situ, dan ada juga dikirim dua orang lain. Saudara perhatikan di dalam peristiwa itu ada dua orang penjahat juga yang turut bersama-sama untuk disalibkan di Bukit Golgota itu. Saudara perhatikan, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Yesus. Ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Jadi dua penjahat itu sama-sama juga ikut disalib, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ya, dan Yesusnya di tengah. Pada saat mereka disalibkan bersama-sama, perhatikan selanjutnya Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami.
Jadi ada satu orang bilang begini, kalau kau Kristus, selamatkan kita sudah. Kan kau punya kuasa, kau bisa berkata sesuatu dan kita ini turun dari salib hari ini. Kenapa saudara? Yesus bisa melakukan itu karena ada desakan. Secara manusia, kalau kita didesak untuk hal-hal yang tujuannya menyelamatkan dan bela diri, pasti kita akan lakukan. Secara manusia Yesus bisa lakukan. Karena seorang berkata, kalau kami kau Kristus, selamatkan kami sudah. Selamatkan engkau dan selamatkan kami saat ini. Kenapa Yesus tidak ada satu kata pun? Dia tidak berbicara. Karena di Getsemani sebelum ada di kotak, sebelum dia disalibkan, dia pernah berdoa. Dia sempat beberapa hari yang lalu dia ada di Getsemani dan doanya dia katakan kepada Bapa, dia katakan, Tuhan, lalukan cawan ini daripada. Artinya murka ini. Cawan ini berbicara kemurkaan Tuhan. Lalukan murka cawan ini. Tetapi kalaupun aku meminumnya, biarlah kehendakmu yang terjadi. Pada saat itu dia berkata menyerahkan hidupnya, sama dengan dia berkata, ini saya punya hak hidup di yang sudah. Jadi pada saat dia dihasut oleh seorang penjahat itu, dia tidak ada reaksi sama sekali. Karena hak hidupnya, harga dirinya, hidupnya sudah diserahkan di Getsemani beberapa hari yang lalu. Jadi pada saat itu dia sudah tidak punya hak lagi untuk membela dirinya. Bisa dia membela diri. Bisa saja saat itu dia bebas dari salib karena dia punya kuasa. Kalau kita punya otoritas, ada orang desak kita pasti gunakan otoritas kita. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, hak hidup kita kepada Bapa, maka saat itu kita tidak punya kewenangan sama sekali untuk membela diri atas hidup kita. Alkitab mencatatkan ayat 40, tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Nah ini penjahat yang satunya dia ngomong begitu. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi ada seorang penjahat itu yang dia menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak boleh berkata demikian. Kita ini sudah layak menerima hukuman karena kita sudah melakukan kejahatan. Dua orang di kiri dan kanan itu disalibkan karena kejahatan, karena dosa, karena pelanggaran, karena itu mereka dihukum. Tapi Kristus dia dihukum karena menerima semua dosa dan pelanggaran manusia yang sudah dia tanggung di kayu salib itu. Bukan dosa dia, bukan pelanggaran dia, tapi dosa seluruh dunia. Bukan dosa orang Kristen saja, dosa dari orang Muslim, dosa dari orang Hindu, dosa dari orang Buddha, dosa dari seluruh dunia ini. Ini ditanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya kalau ada orang Muslim percaya Yesus, terima Yesus, saat itu diselamatkan karena 2000 tahun yang lalu dia sudah mati bagi orang-orang Muslim. Kalau ada orang Hindu datang dan bertobat dan minta dibaptis dan percaya kepada Kristus, 2000 tahun yang lalu dia sudah mati buat orang Hindu. Please silakan datang, atau aku terima, aku diselamatkan. Karena seluruh dunia, seluruh agama sedang mencari jalan untuk sampai kepada Bapa di surga. Bisa memberikan jawaban itu pasti adalah Yesus, karena dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran ini, akulah jalan kebenaran, akulah hidup. Jadi seorang pun datang kepada Bapa, kepada surga, kalau tidak lewat saya sebagai juru selamat. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang di seluruh agama di dunia ini harus percaya kepada Yesus melalui apa yang kita beritakan, Injil yang kita beritakan. Jadi tugas Bapak Ibu adalah memberitakan Injil tentang Yesus. Ayat yang keberapa di sini? Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-42 maksudnya. Lalu ia berkata, Yesus, ini orang jahat tadi. Dia langsung lanjut di ayat 42.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Jadi ternyata ini orang jahat, dia tahu kitab sejarah kita, dia tahu. Dia tahu nanti Yesus kembali datang juga jadi Raja. Dia tahu dari mana itu? Karena dia buat jahat banyak. Karena mungkin dia jadi salah satu orang yang pernah baca itu kitab Taurat. Ya, makanya dia tahu. Dia katakan, Yesus, ya, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kenapa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 43? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Bayangkan itu, hari ini juga. Apa? Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan Allah di Firdaus. Nah, ini Yesus yang ngomong ini. Kalau Presiden Jokowi yang bilang hari ini juga, kita ngobrol hari ini juga. Oh, dengan saya makan di istana. Kira-kira kalau datang ke Timika sini dan ada seorang yang memohon kepada dia, Bapak Presiden, saya ingin ke istana. Hari ini juga kita ke istana. Kalau dia ngomong, jadi atau tidak? Jadi. Ini pemimpin, ini orang top leader, orang nomor satu yang ngomong. Nah, ini Yesus yang hidup. Berarti pada saat mereka mati hari ini juga. Cuma satu dari antara ketika mereka naik di salib dia, Yesus dan orang jahat temannya yang satu itu. Haleluya. Dia katakan kepada orang yang memohon kepada dia. Ini permohonan loh, proposal. Dia memohon secara terbuka, secara lisan. Ya, saya katakan Tuhan, jika kau datang sebagai Raja, ingat saya. Dia bilang hari ini juga. Tidak tunggu lama, tidak tunggu besok, tidak tunggu 1 bulan, tidak tunggu 1 tahun, tapi hari ini juga kita bersama-sama dalam kerajaan. Coba perhatikan, saya kasih Matius, perhatikan ini, Matius 20:20. Maka datanglah ibu-ibu anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Ini juga mereka meminta juga. Siapa yang meminta? Ibu dari anak-anak yang namanya Zebedeus, ya, serta beberapa anak yang lain. Mereka datang kepada Yesus dan mereka memohon kepadanya. Itu satu kata Yesus, ya, apa yang kau lagi? Jawabnya berikan berita supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Waduh, ini enak sekali. Dia ngomong, kita sama Yesus. Tuhan, nanti satu kali ini semua anak-anak ini satu kali kelak, mereka yang satu kalau ada bersama-sama dengan Engkau, aku memohon supaya yang satu di sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, ya. Apa yang dijawab oleh Yesus? Ini juga proposal kan? Ini permohonan kan? Siapakah mereka? Mereka adalah murid-murid, orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang setia mengikuti Yesus dalam pelayanan. Mereka juga minta proposal, ya. Mereka juga buat proposal meminta kepada Yesus. Apa yang mereka minta? Duduk di samping dan di kiri kanan Yesus Kristus kelak di surga. Tetapi Yesus menjawab ayat 22, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat, artinya kami bisa begitu. Yesus bilang, tapi kau bisa minum cawan yang akan minum. Ini waktu sebelum dia pergi ke Getsemani untuk disalibkan atau dicambuk, diraja, disiksa. Yesus bilang, tapi mereka kamu tidak tahu, kamu tidak bisa minum cawan yang minum. Ya, artinya Tuhan bilang, kau bisa lewat itu salib dulu. Kira-kira kau bisa juga disiksa, mau nggak ini? Tapi mereka tidak bisa. Yesus akui memang bisa orang melakukan itu. Bisa saja orang mati disiksa bisa. Dan Yesus bilang begini. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu minum. Ya, memang kamu juga bisa ikut di sini. Penyaliban bisa juga disiksa bisa itu. Tetapi apa? Hal atau soal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang
bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini orang-orang yang ikut Yesus loh. Ini bukan orang permintaan orang di kayu salib tadi. Ini orang yang, ini murid-murid Yesus yang selalu mengikut dia. Zebedeus, ada salah satu seorang murid juga yang ikut juga di dalam 12 murid itu. Mereka datang untuk meminta yang satu di kiri, yang satu di kanan. Tiap saat mereka melayani, tiap saat ikut Yesus, tidak pernah berhenti ikut Yesus. Mereka bagian dari 12 murid. Tetapi Yesus berkata soal duduk di sebelah kanan dan kiri itu tidak punya hak. Soal duduk di sebelah kanan dan kiri itu nanti itu hak Bapa, bukan hak saya. Makanya hari-hari ini kita harus bisa perhatikan ini. Saya kembali dulu. Biasa kembali ya. Perhatikan ini, penjahat tadi yang ada di ayat yang ke-42 ini. Aku berkata kepadamu hari ini, ayat 42, lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku. Ini permohonan. Sementara orang ini orang jahat. Yesus bilang hari ini juga sama-sama dengan saya di Firdaus. Duduk sama-sama. Di Firdaus berarti dia bilang bersama-sama, berarti di mana Yesus di situ dia ada. Di surga nanti. Itu adalah penjahat. Tetapi ini Zebedeus ini murid Yesus. Ya. Perhatikan itu. Mereka itu adalah orang-orang yang bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus bilang kalau itu aku mau punya hak. Jadi apa perbandingan itu perbedaan? Kenapa yang satu minta diberikan? Kenapa yang satu minta tidak diberikan? Kira-kira saudara tahu apa perbedaannya? Perbandingannya atau perbedaannya di situ adalah salib. Karena orang jahat ini dia sudah dihukum sesuai dengan perbuatannya melalui salib. Tadi Tuhan bilang apa? Firman Allah bilang, barang siapa jadi murid harus pikul salib. Nah, orang jahat ini sudah pikul salibnya sendiri. Makanya dia sudah selesai dengan semua hukuman. Jadi waktu dia minta sama Yesus, ingat salib. Yesus tahu nggak dia orang jahat? Yesus tahu dia orang jahat. Ini orang jahat loh yang minta sama dia. Harusnya Yesus bilang, tidak. Itu hak Bapa. Harusnya begitu kan? Tapi kenapa Tuhan bilang hari ini juga mau bersama-sama dengan aku di Firdaus? Karena orang jahat ini dia sudah pikul salib. Jadi ternyata salib itu adalah sesuatu yang luar biasa. Alkitab berkata, bagi kita salib merupakan rahasia. Tetapi bagi orang berdosa, orang yang akan binasa, salib itu bagi mereka itu tidak ada keuntungan. Jadi kita bersyukur melalui penyaliban Kristus di kayu salib, kita diingatkan kembali untuk menyalibkan daging, menyalibkan semua kehidupan kita supaya kita tersalib, supaya ketika kita sudah menyangkal diri, kita sudah pikul salib, kita bilang Yesus, nanti kelak saya duduk di sebelah kanan. Yesus juga bilang, kalau begitu aku punya hak untuk memberikan hari ini juga mau bersama-sama dengan dia. Karena sejarah hidup kita, perjalanan hidup kita dalam salib. Makanya ikut Tuhan itu salib, ikut Yesus itu salib, ya, memikul salib setiap hari. Ambil keputusan ikut Yesus karena salib itu bagi orang lain itu adalah kebodohan, tapi bagi kita adalah keuntungan. Karena tadi saya katakan, salib itu modal, di mana itu adalah meterai. Kalau saudara mau minta mau ambil uang ya, di bank, itu biasa ada cek. Itu harus ada tanda tangan dan harus ada stempel meterai. Baru kita bisa, ketika kita sampai di sana itu mulus. Mereka langsung lihat tuh ada cap meterai, ada cap dan ada meterai, ada tanda tangan. Langsung dia cair katanya. Tidak ada lagi hambatan. Jadi salib itu ketika kita ikut Tuhan, salib itu menjadi meterai buat kita untuk tiba sampai di surga, sampai di surga. Jadi hari-hari ini salib ini berbicara tentang penyangkalan diri. Kita sudah tidak lagi jalan salib ikut-ikut yang tadi malam rame-rame, ya tak?
Haleluya. Saya cerita itu ada namanya kita tersusun berjalan itu ramai itu. Ada yang juga berjalan itu ya. Jalannya proper juga itu penyalipan. Haleluya. Dia tidak saja punya daging. Dia punya dong campur Yesus di kayu salib yang marah di tengahnya. Dia sakit itu. Kemarin saya nonton saya juga itu, tapi dia di pala. Dia tangannya itu terbang, paku satu di atas dan dia terus taruh kemana itu di bawah tercobek begini. Laki-laki lepas satu kali sih di bawah. Nah ini kan sesuatu yang aneh-aneh. Jadi kita punya kehidupan biasa ini jadi itu begitu ini aneh tapi nyata. Iya tak? Kristen itu kan punya standar, ya ada standar. Ada standar biasa, ada standar sedang, ada standar yang lebih tinggi. Tapi kita harus di atas rata-rata. Dan Kristenan kita harus jangan aneh-aneh begitu. Harus betul-betul serius, sungguh-sungguh. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang terpenting adalah bukan pakai kalung salib yang berat-berat itu. Iya tak? Di sini salib, sini salib. Haleluya. Salib yang berat. Jadi jalan ke gereja itu salib. Haleluya. Iya kan? Bukan itu yang dimaksudkan. Haleluya. Tapi yang dimaksudkan itu ada doa malam, doa puasa ikut. Itu salib itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Bukan kita pikir-pikir salib gantung ini. Mama beli lebih besar lagi. Ada pikir salib tiap hari. Haleluya. Suruh bapak bikin dari itu kayu dari kayu besi yang ada dari perasaan. Haleluya. Jadi di sini kita tidak bicara tentang salib secara fisik. Kita bicara hubungan arti dari salib yang sebenarnya. Karena siapa ikut Yesus harus ikut salib penyangkal diri. Ada doa malam, doa puasa, doa ibadah. Ya, kalau ibadah yang kita lakukan rutin itu bayar harga. Ada uang beli semen ini untuk pembangunan itu salib sudah sakit. Memberi itu salib. Ya, bayar harga membantu orang itu salib. Jadi salib ini berbagai macam hal yang diartikan, yang membuat kita merasa tidak nyaman dengan itu. Hal itu supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini untuk kalian semuanya.